Terima kasih pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Nah, tadi kan Ustadz telah menyebutkan syarat syah wudhu itu sampai ke urutan ke-6 ya Ustadz. Yeah. Jadi yang ke-6 tadi rambut atau misalkan ada jari yang tumbuh berlebihan itu wajib dibasuh juga ya Ustadz ya? Karena tumbuh di anggota wudhu tadi. Iya. Terus untuk selanjutnya ada apa lagi nih Ustadz? Kemudian yang ketujuh, syarat sah wudhu yaitu tidak ada di anggota wudhu sesuatu yang merubahnya air. Nah, jadi air yang 7 macam seperti air sungai, air sumur, air laut tadi, artinya ketika kena anggota tubuh kita tidak berubah. Nya ada yang bisa merubah air seperti babinian misalnya nya bapupur, pagi pupur baras misalnya nih. Nah, kada betambungas bedulu, kada dibasuh bedulu, langsung nya beudu langsung baniat. Nah, maka berubahlah air tadi menjadi air pupur. Nah, atau pakai minyak harum, kada dibasuh bedahulu nih, langsung aja nih minyak harum tadi lalu tak campur dengan air. Jadi jangan ada sesuatu yang merubah air terkena tubuh kita. Jadi kalau nya berubah tadi, maka air berubah menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Disamakan tadi dengan air yang suci tapi kemasukan benda suci, suci tapi tidak mensucikan. Jadi jangan ada yang merubah air. Iya. Terus untuk syarat syah wudhu selanjutnya ada apa lagi nih Ustaz? Kemudian yang ke-8, syarat sah wudhu yaitu tidak ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit. Nah, jadi jangan ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Terus kalau ada misalnya getah atau bekas cat itu ya Ustadz ya di anggota wudhu, itu bagaimana tuh Ustadz? Apakah itu termasuk menghalangi sampainya air ke dalam kulit Ustadz? Ya, jadi kalau nya getah atau cat atau apapun yang lain artinya yang mencegah sampainya air ke kulit, otomatis wudhunya tidak sah. Nah, dan kalau misalnya andainya itu baru kita sadari di saat kita selesai sholat, nah embes sembahyang hanya ingat, nah ada cat, nah ada getah misalnya di telapak betis, kayak apa ini? Apakah wajib mengulang sholatnya? Kita lihat dulu. Apakah kita bisa mentakdirkan ini getah datangnya atau mengenai kita setelah wudhu atau sebelum wudhu? Misal kita misalnya setelah sembahyang, sembahyang maitihi talapak batis ada getah. Nah, coba kita takdirkan, mungkin getah ini ku dapat setelah berwudu. Jadi aku imbah berwudu, berjalan aku menuju nak sembahyang, tajajak getah, mungkin itu. Nah, apabila bisa kita takdirkan seperti ini, sembahyang tadi sah karena kita bisa mentakdirkan seperti tadi. Tapi apabila kita tidak bisa mentakdirkannya, seperti misalnya pas sembahyang zuhur, imbah sembahyang zuhur, diitihi ada getah, itu getahnya, nah getah mantap subuh tadi, nah berarti ini otomatis getah ini dapat di pagi tadi, berarti sebelum berwudu sudah ada getah, nah ini otomatis tidak bisa lagi kita tidak sah sembahyang kita tadi, mesti berwudu basah, karena orang yang seperti ini digolongkan teledor. Nah, artinya teledor, artinya kenapa pada waktu berwudu kan dilihat? Ya kan dilihat tipang dulu. Artinya sebelum berwudu ini jangan basuh anggota wudu itu adakah nang melapik. Nah, jadi karena ya digolongkan teledor lalu dianggap bersalah. Ayo ulang wudunya, ulang sembahyangnya karena tidak bisa ditakdirkan tadi. Kalau kita bisa mentakdirkan, tidak perlu mengulang sholatnya. Gitu. Iya, jadi sebelum itu kita harus mencari tahunya dulu ya Ustaz ya. Makanya ketika berwudu kita itihi ya. Nah, jangan jangan misalnya ada getah, ada sisik iwak misalnya memang kada sampai itu. Nah, ayo buangi dulu. Nah, misalnya cat, ayo pakai minyak gas atau apa, pokoknya hilangkan tadi. Terus ada nggak nih Ustaz contoh lain selain bekas cat atau getah tadi nih Ustaz yang dapat mencegah masuknya air ke dalam kulit nih Ustaz? Contoh lain misalnya seperti apa ya?
lilin misalnya bisa juga ya lah, atau apapun yang lain. Nah, apabila karena kulit kita kadar resep itu tidak sah, jadi harus dibuang. Itu. Kalau seperti orang bertato itu Ustadz, apakah menghalangi air masuk ke dalam kulit kan Ustadz? Nah, kalau masalah tato ini macam-macam pendapat para ulama. Bahkan kami pun dulu pernah berbahas-bahasan debat masalah tato ini. Ada yang mengatakan tato itu melapik kulit, ada yang mengatakan ia sudah masuk ke dalam kulit, ada juga. Nah, jadi macam-macam pendapat. Tetapi ada juga yang mengatakan wajib dihilangkan. Nah, kayak apa menghilangkan misalnya nih? Nah, karena tadi digulungkan di sini melapik. Nah, jadi dibuangi seperti disisir, sakit benar, dianggap darurat. Atau pakai setrika, makin sakit lagi. Nah, kayak apa ini? Nah, karena ia sakit digolongkan darurat. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat saat ini ada lagi caranya supaya menghilangkan tato tadi tidak sakit, yaitu dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi orang rumah sakit ada suntik katur kayak pakai orang membuangi kada sakit. Nah, tetapi itu pun menurut kawan-kawan juga artinya kawan-kawan dari Mahat Ali Darussalam mereka mengatakan daruratnya di situ tergantung pada duitnya. Nah, kalau duitnya ada, wajiblah ia menghilangkan ke rumah sakit tadi. Ya. Nah, tapi kalau duitnya kada ada, tetap dikategorikan uzur. Nah, tetapi ada lagi pendapat dari Ustadz yang kondang saat ini, Ustadz Abdus Somad. Kata beliau, orang yang bertato salat saja, insya Allah sah. Nah, jadi salat saja. Orang yang bertato yang salat lebih baik daripada tidak bertato tapi tidak salat, kata beliau. Nah, mungkin itu. Nah, jadi bagi orang yang bertato, ayo salat saja. Daripada kada sembahyang, silahkan salat. Insya Allah dimaafkan karena darurat untuk menghilangkan tadi. Jadi kalau untuk masalah berwudunya sah-sah saja ya Ustadz ya? Insya Allah sah. Walaupun tadi dia memakai tato itu sebenarnya seperti menghalangi air sampai ke kulit. Nah, ada yang mengatakan tadi sudah masuk ke dalam kulit. Ya, macam-macam pendapat tadi. Ya, terus Ustadz, apalagi nih syarat sah wudunya nih Ustadz? Kemudian yang ke-9, syarat sah orang berwudu yaitu masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Jadi orang yang senantiasa berhadas harus sudah masuk waktu. Maksud dari orang yang senantiasa berhadas itu bagaimana nih Ustadz? Kalau senantiasa berhadas itu kalau dari bahasa Arabnya dawamul hadas, artinya kada beempihan hadasnya. Nah, contohnya seperti orang nang kada tiis bakamis metitik, bakamis kada tiis titik metitik. Nah, kemudian ada lagi orang yang keluar jubur apa ambien ya, ambien. Kalau orang Ambon tanya keluar punal. Nah, ini pokoknya sama aja. Itu kan senantiasa batanisan aja burit sirin. Ini senantiasa berhadas. Atau perempuan yang selalu mengeluarkan najis seperti istihadah, selalu keluar darah haid kalawasan haid ya rasa bulanan keluar, ini ngarannya istihadah. Nah, artinya najisnya tidak hilang-hilang, itu ngarannya senantiasa berhadas. Nah, jadi bagi orang ini tadi, orang yang senantiasa berhadas tadi, maka bila hendak berwudu harus syaratnya nih, wudunya nak sembahyang disyaratkan sudah masuk waktu sembahyang hanyar sidin berwudu. Bila pada dahulu berwudu belum lagi orang azan nih, kada sah wudunya untuk sembahyang tadi, kada kalau dipakai untuk sembahyang. Andainya ia berwudu pun orang yang senantiasa berhadas ini, andainya ia berwudu cuman bisa dipakai untuk satu kali yang wajib dan beberapa kali yang sunat. Misal sidin ini tadi masuk waktu lalu sidin berwudu. Nah, ketika sidin berwudu ini cuman untuk satu kali yang wajib ketika maghrib misalnya. Nah, kalau sembahyang sunat boleh. Setelah masuk sholat isya wajiblah berwudu kembali. Nah, jadi wudunya cuman untuk satu kali yang wajib. Nah, tadi kan di awal penjelasan Ustadz, syarat syahnya Ustadz sebutkan itu ada 10 ya Ustadz ya. Ini udah ke-10 nih Ustadz, berarti yang terakhir. Terus yang terakhir syarat syah wudu ini ada apa nih Ustadz? Jadi yang terakhir ini mualat. Ya, mualat itu apa Ustadz?
Mualat itu yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Artinya ini masih ada hubungannya dengan yang ke-9 tadi, yaitu orang yang hadasnya kada beampihan tadi. Nah, jadi disyaratkan ia mualat. Mualat itu jangan ada selang waktu yang lama. Jadi sebenarnya cara bersuci atau berwudunya orang yang senantiasa berhadas tadi sebenarnya seperti ini. Jadi tadi pertama sudah masuk waktu. Nah, bila sudah masuk waktu barasihi dahulu. Nah, nang najisnya tadi, nang berhadas tadi, barasihi, dibasuh. Bila sudah dibarasihi, capati tapali, amanakan. Nah, setelah diamankan tapali tadi, capati baudu. Nah, bila sudah capat baudu, tuntung baudu, capati sembahyang. Kada boleh balambat-lambat, kada boleh bakaina. Lakaina ulangi pulang bahasa. Contoh misalnya, pas orang azan, sidin capat barasihi sidin. Tapali sidin, amanakan sidin. Nah, setelah diamankan tadi, ditapali, kemudian sidin misalnya budu, bayi anak sumber, makan dulu. Bila makan baru ulang bahasa. Dari awal pulang, dari awal tadi dibersihkan dulu, ditapali, kemudian lagi cepat berwudu, langsung sembahyang. Jangan bakaina lagi. Nah, bila bakaina tadi, maka pulang dari awal. Iya, berwudunya harus diulang ya berarti Ustaz ya? Diulang, kalau karenanya belambat tadi. Iya. Berarti harus disegerakan gitu ya Ustaz ya? Disegerakan, kada boleh belambat. Jadi memang sulit cara orang yang senantiasa berhadas. Dan ini penyakit yang pernah menimpa imam kita Syafi'i. Beliau 2 tahun terkena ambeien ini. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya untuk berwudu. Nah, jadi wudunya ini pun, wudu orang berhadas ini cuman bisa dipakai untuk 1 kali yang wajib. Misalnya waktu maghrib misalnya, si orang yang senantiasa berhadas tadi, kemudian misalnya orang sudah azan, ia cepat bersihkan najisnya, cepat ditutupnya, diamanakannya, cepat ia berwudu. Nah, setelah berwudu cepat dia sembahyang maghrib. Kemudian boleh sembahyang sunat, tapi nanti bila sampai waktu isya wajiblah ia berwudu kembali. Itu diulang dari awal, bersihkan, amankan tapali, diamankan di tapali, hanyar capat berwudu, hanyar langsung sembahyang, dipercepat, jangan belambat-lambat. Iya, baik Ustadz, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini ya Ustadz ya. Iya. Pemirsa TV Tabalong yang Budiman, itu tadi penjelasan dari Ustadz Nasrullah tentang 10 cara syarat sah untuk berwudu. Pemirsa TV Tabalong yang Budiman, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.